Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin, jawab salamnya kurang kompak. Nges ngantuk. Saya punya pantun. Burung gagak Abu Lahab tenggelam karena virus corona. Orang yang kagak jawab salam ingusnya nyampe celana. Kebayang kalau misalkan celananya nyampe mata kaki. Gelantungan itu lalat. Na'udzubillahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayak kene hulang-hulang. Burung gagak Abu Lahab tenggelam karena tak bisa berenang. Orang yang kagak jawab salam pikirannya melayang karena mikirin besok jatuh tempo. Maemok. Tapi saya berdoa mudah-mudahan yang jawab salam dipanjangkan umur taat ibadahnya, disehatkan jasmani dan rohaninya, diberkahkan milik rezekinya. Yang sudah berkeluarga mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Putra-putrinya menjadi para putra-putri yang soleh dan solehah, tercapai segala cita-citanya. Pun juga bapak ibu semuanya, mudah-mudahan senantiasa segala urusannya diperlancar oleh Allah. Dan yang pasti mudah-mudahan semua selalu ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Allahu Rabbul Alamin. Allah lah yang memiliki apa yang ada di langit dan di bumi ini. Langit milik Allah, bumi milik Allah. Jadi segala apapun yang ada dalam dunia ini milik Allah subhanahu. Rumah bertingkat, mobil mengkilat, sawah ladang di mana-mana, itu semuanya adalah milik Allah. Orang yang kaya raya, banyak hartanya, jangan sombong dengan kekayaannya. Orang yang mohon maaf lahir dan batin, mengerti dalam masalah agama, tahu ilmunya, jangan sombong dengan keilmuannya. Pak, Bu, yang sombong siapa? Bu, yang sombong siapa? Pak, yang sombong siapa? Aywan, yang sombong siapa? Bahkan Allah pun tak menyukai orang yang sombong. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong pun juga membanggakan diri. Yang sombong siapa? Pak,
Yang sombong siapa? Ancep, yang sombong siapa? Bapak yang di tengah yang sombong siapa? Bu, Ibu Ayah, Bu Ayah, yang sombong siapa? Yang sombong itu yang sombong itu iblis. Iblis itu sangat alim, tetapi dia bukan kekasih Allah. Jika engkau bertanya tentang Al-Quran kepadanya, maka iblis akan menjawab dengan sangat jelas. Karena iblis tahu asbabun nuzul, ayat-ayat, dan tahu percis kapan ayat-ayat itu turun dari langit. Jika engkau bertanya tentang hadis kepadanya, maka iblis akan sangat pandai menjelaskannya. Karena iblis tahu asbabul wurud hadis-hadis tersebut. Jika engkau bertanya tentang kisah-kisah Nabi, maka iblis juga akan sangat jelas menceritakannya. Karena iblis sudah ada sejak Nabi Adam masih berada di dalam surga. Iblis itu ahli ibadah. Iblis itu ahli Al-Quran. Iblis itu ahli hadis. Iblis itu ahli riwayat. Iblis itu sangat alim dan pandai dalam segala ilmu, tetapi dia tidak pernah bisa menjadi kekasih Allah. Dia kekal selamanya di neraka. Kenapa? Karena ada kalimat dalam hatinya, aku lebih baik darimu, aku lebih hebat darimu. Nastaghfiruka ya Rabb. Makanya saya sering berdoa dalam hati, ya Allah, semoga sedikit ilmu yang engkau titipkan dalam diri ini tidak menjadikan diri ini sombong dalam segala urusan, dan tidak menjadikan diri ini merasa lebih dan paling daripada yang lain. Berarti yang sombong siapa? Iblis. Sekarang terang sombong teh saha? Berarti anu sombong tu iblis. Makanya yang kaya raya, rumah bertingkat, mobil mengkiat, sawah ladang, di mana-mana itu semuanya adalah milik Allah. Begitupun orang yang mengerti dalam masalah agama, tahu ilmunya, jangan sombong dengan keilmuannya. Kenapa? Karena itu pun adalah milik Allah dan senantiasa nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang kaya raya jangan sombong dengan kekayaannya, karena semua itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Termasuk jasad dan roh kita pun ini adalah milik Allah. Telinga yang setiap hari kita untuk mendengar, ini pun adalah milik Allah. Mata yang setiap hari kita untuk melihat, ini pun adalah milik Allah. Hidung yang setiap hari kita untuk bernapas, ini pun adalah milik Allah. Gigi yang setiap hari kita menghancurkan berbagai macam makanan, ini pun adalah milik Allah. Lidah yang setiap hari kita merasakan manisnya, pahitnya, asinnya, berbagai macam rasa makanan, ini pun adalah milik Allah. Tangan yang setiap hari kita mengangkat, meraba, menggaruk, ngupil, ini pun adalah milik. Kaki yang setiap hari kita melangkah ke depan, mundur ke belakang, kanan dan kiri, ini pun adalah milik Allah. Lantas apa yang akan kita sombongkan? Karena semua itu adalah milik Allah Subhanahu. Yang kaya raya tetaplah beriman, bersujud kepada Allah. Begitupun sebaliknya, yang miskin, yang serba kekurangan, tetaplah beriman, bersujud kepada Allah. Contoh Nabi Ayub alaihi salam, ketika beliau menjadi orang yang kaya raya, beliau tetap bersujud, beriman kepada Allah. Ketika jatuh miskin, datang iblis ditanya, "Hai Ayub, sekarang kau jadi orang yang paling miskin.
hartamu ludas, binatang ternakmu binasa. Sekarang kau jadi orang yang paling bangkrut. Begitukah? Iya. Lantas apa yang keluar dari ucapan Nabi Ayub? Segala puji bagi Allah yang telah memberikan harta kepada saya, dan sekarang ia juga yang mengambilnya. Ia yang memberi, ia yang mengambil. Apalah daya dan kekuatan saya. Jangankan harta itu, ruh ini pun kalau empunya mau ambil. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segalanya dari Allah, segalanya pun akan kembali kepada Allah Subhanahu. Pak, jelas? Jelas? Hapunten para kiai, udah jelas? Bapak yang semua di sini depan udah jelas? Yang di sebelah kanan udah jelas? Yang di belakang di luar udah jelas? Ibu yang di atas, apa yang barusan saya sampaikan udah jelas? Udah jelas? Semua yang di masjid, apa yang saya sampaikan udah jelas apa belum? Jelas? Jelas? Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kan sudah jelas. Kata Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Zefri Al-Bukhari, dan kalau kau ceramah, dakwah, jamaahnya udah ngerti, udah jelas, beres. Kan udah jelas. Jadi Bu, udah jelas apa belum? Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Hormat, ta'ziman wa takriman saya kepada para alimil ulama setempat, para kiai, para asatid yang mohon maaf lahir dan batin, tak sebutkan namanya satu persatu, tapi yang mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua yang saya cintai, yang saya hormati, wa insya Allah Allah muliakan, amin. Juga wabil khusus kepada Syekhuna Al-Mukarram Kiai Haji Cecep, ya? Betul kan Pak? Hah? Yang barusan? Cecep Abdul Qadir. Ya, mudah-mudahan senantiasa beliau dipanjangkan umur taat ibadahnya, diberkahkan ilmunya. Amin ya Allah ya Rabbal. Pun juga yang saya hormati Syekhuna Al-Mukarram Al-Ustaz. Yang terakhir siapa? Ustadz Jujun, subhanallah. Mudah-mudahan senantiasa beliau disehatkan, amin. Ya Allah ya Rabban. Baik pun juga ibu, bapak semuanya, ya yang saya hormati, wa insya Allah Allah muliakan, amin. Pun juga kepada para panitia penyelenggara acara maulid ini, ya mudah-mudahan senantiasa lelahnya, letihnya, mudah-mudahan senantiasa dibalas ganjarnya berlipat-lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Juga subhanallah, sebelumnya mohon maaf lahir dan batin Bapak. Ya, jembatan lantaran saya bisa ke sini, saya pun keluarga dari sini. Siapa? Nih, Wa Unom. Nembete uwi heula saurna. Beliau adalah kakak kandung almarhum bapak saya. Pun juga saya dihubunginya oleh A Encep. Ya, terus dihubungi oleh A Iwan, terus oleh A Cece, ya, A Ence, subhanallah. Mudah-mudahan senantiasa keluarga Daden, khususnya umumnya kita semua di sini, mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat, amin. Ya Allah ya Rabbal. Pun juga sebelumnya mohon maaf lahir dan batin Bapak Kiai yang berdiri tegak di sini tidak lebih baik daripada yang mendengarkan. Maklum, saya mah bukan mubalig yang pintar tabligh, bukan pula kiai yang pintar ngaji. Saya mah baru jadi bau-bau kiai.
Mudah-mudahan saja jadi kiai beneran, amin. Lebih baik jadi bau kiai daripada kiai bau. Ya Bu, lebih baik jadi bau kiai daripada kiai bau. Kenapa? Karena kalau jadi kiai bau, jangankan umat lalat juga tidak mau mendekat, betul. Kalau bapak beli kecap, ibu jangan lupa beli sate. Kalau saya salah ucap jangan lapor ke Pak RT. Kalau ibu beli kecap, bapak jangan lupa beri teri. Kalau saya salah ucap, laporlah ke Pak Kiai. Jujur, Pak Lurah ada? Mana? Oh, Pak Lurah. Yang mana? Pak Lurah, Pak Lurah. Pak Lurah yang ini. Subhanallah. Mudah-mudahan Pak Lurah, aparatur pemerintah dari RT RW juga mudah-mudahan menjadi imamun adilun, pemimpin yang adil, amin. Pak Kadus ada? Mana Kadus? Hah? Keluar. Kadus itu singkatannya apa? Kepala dusun. Bahkan kenapa itu makanya disingkat Kadus, kepala dusun. Makanya Bapak Ibu silahkan kalau misalkan di SMS, buat di WhatsApp, di Facebook, di Instagram, silahkan disingkat-singkat. Tapi kalau manggil Ustadz, jangan disingkat-singkat. Beda Ibu kalau misalkan di WhatsApp, Mama lagi di mana? MMH LG DMN. Papa di mana? PPH DMN. Ya kan? Itu kalau misalkan di WhatsApp silahkan disingkat-singkat. Tapi untuk manggil Ustadz, jangan disingkat-singkat. Coba kalau makan Ustadz disingkat. Pak Ustadz, nama depannya apa? Paus. Emang ikan. Nama belakangnya pantat. Giliran Ustadz nanya ke jamaahnya, jamaah yang lain udah di mana? Oh, udah di depan tat. Ya, bahkan karena saya sebagai driver ojek online, saya punya teman bengkel, saya mau ganti oli. Datang ke bengkel, teman, Bang, saya mau ganti oli. Oh siap tat. Terus dia mau keluarkan, aduh bentar ya, saya mau keluar dulu, ada perlu. Terus gimana? Tolong tungguin dulu ini bengkel. Kalau ada yang beli gimana? Itu udah ada harganya. Duduk saya di bengkel. Pas duduk. Karena saya haus kan. Ada air katanya gitu kan. Saya duduk dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pas duduk. Datang yang ke bengkel, kenal sama saya. Assalamualaikum Tad. Waalaikumsalam. Kan kalau misalkan di bengkel itu ada oli, ada baut, ada ring, ada sekrup. Saya tanya mau beli apa? Murtad. Kan saya tanya mau beli apa? Murtad. Bukan murtad. Na'udzubillahi min. Makanya jangan disingkat. Kalau bapaknya tukang urut, manggil ibunya apa yang pertama? Burut. Allahu Rabbi anta ya Rabb. Sebelumnya mohon maaf dan batin, tadi ada yang nanya. Punten, kenapa itu kokonya percis seperti ojek online? Ya, tapi saya biasanya suka pakai atribut atau baju gojeknya juga. Karena lagi basah atau dibawa di mobil ada dua. Profesi saya itu adalah ojol, Pak. Ojol itu salah satu profesi saya dalam mencari nafkah. Tapi dakwah itu peran sebagai muslim sejati. Yang penting kita tulus, yang penting kita ikhlas. Biarkan orang dengan penilaian apapun penilaian mereka terhadap diri kita, baik atau buruknya, tidak sedikit pun mempengaruhi turun atau naiknya derajat kita, karena hal itu hak kuasanya Allah bagi yang Allah kehendaki. Selagi pekerjaan itu halal dan tidak merugikan orang lain, lanjutkan.
mau tukang taninya, mau tukang ojeknya, mau tukang dagangnya, mau tukang angkotnya, selagi itu halal dan tidak merugikan orang, lanjutkan. Kalau zaman sekarang ngukur gengsi, lapar. Betul apa enggak? Ya selagi itu halal, ya udah lanjutkan pekerjaan tersebut. Kenapa? Ya halal. Kalau misalkan ngukur gengsi, lapar. Betul apa enggak, Pak? Subhanallah. Begitupun subhanallah, terima kasih keluarga Sukabumi. Alhamdulillah Bapak, kemarin saya 2022 saya menjadi perwakilan Sukabumi. Waktu bulan Ramadan kemarin 2022 saya mengikuti yang namanya audisi aksi Indosiar. Itu pesertanya yang kehitung ada 18.000 lebih peserta seluruh Indonesia. Disaring menjadi 24 orang, salah satunya tah si jadi berojek online. Alhamdulillah. Ya terima kasih yang mungkin sedikitnya ada yang nonton atau enggak. Ya walaupun enggak SMS. Ya mungkin ada doanya, ya mungkin ada yang melihat sekali atau dua kali. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan senantiasa Allah balas kebaikan semua itu. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Ya Allah ya Rabbal. Baik Bapak, karena ini udah jam 10:30, gak kerasa sudah setengah jam. Singkat saja, ini adalah bulan Bu, kita berkumpul di sini dalam rangka apa? Maulid. Yang harus banyak-banyak bersyukur, yang pasti kita sebagai hamba Allah pun juga harus banyak-banyak bersyukur. Perempuan, lihat perempuan sekarang, ibu duduk dengan santai, pakai kerudung, menutupi auratnya, enak sekarang, bisa berdandan, bisa tidur dengan enak, dengan nyaman. Itu berkat siapa, Bu? Berkat siapa? Berkat kita. Berkat siapa? Berkat adanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Ibu, dulu di zaman jahiliyah banyak wanita-wanita diperbudak, bahkan diperjualbelikan, dihina, bahkan dituduh pembawa sial. Dan wanita zaman dahulu dijadikan budak nafsu. Tetapi ada seseorang yang mengangkat tinggi derajat wanita sehingga surga berada di telapak kaki wanita. Siapakah beliau? Beliau ialah yang menjadi penobrak kebatilan, penghapus kedoliman, menegakkan kebenaran, yakni favorit besar nyata nih baginda Nabi besar Muhammad. Beliaulah yang telah memperjuangkan derajat wanita yang dibersamai para sahabat Nabi, hingga bukan lagi keringat yang keluar tapi sampai darah. Tapi lihatlah wanita akhir zaman sekarang seolah-olah tidak menghargai perjuangan Rasulullah. Seolah-olah mereka kekal hidup selamanya di dunia. Seolah-olah mereka lupa akan hal bahwa penduduk neraka paling banyak adalah wanita. Seperti sia-sia perjuangan Rasulullah itu, Bu, dengan para sahabatnya. Rasul mati-matian, bukan hanya saja keringat, tapi sampai darah, bahkan nyawa taruhannya untuk memperjuangkan apa? Wanita yang dulu dihina, yang dulu dijadikan nafsu, menyalurkan nafsu saja, yang dulu diperjualbelikan, bahkan wanita dijadikan taruhan perjudian. Itu dulu di zaman jahiliyah sebelum lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Sehingga wanita mempunyai tiga
derajat. Dulu ada seorang sahabat bertanya kepada baginda Rasul, "Ya Rasul, siapa yang harus aku taati di dunia?" Rasul menjawab apa? "Ibumu." "Ya Rasul, siapa lagi?" "Ibumu." "Ya Rasul, siapa lagi?" "Ibumu." "Ya Rasul, siapa lagi?" "Bapakmu." Pikirin ibu. Ibu 3 kali disebut bapak. Satu bapak, 3 ibu, 1. Bu, barusan 1 bapak, 3 ibu. Kenapa derajat wanita nyampe 3 dibandingkan dengan laki-laki? Karena wanita melalui 3 fase. Pertama adalah apa ibu? Mengandung. Kan ada nyanyinya tuh. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung. Oh, mengandung lagi kita bu. Mengandung lagi, mereka lagi mengandung lagi. Kapan nyusunya bapak? Ya kan, mengandung. Pertama, telat. Muntah-muntah, mual-mual. Bilang papa pengen rujak. Kalau enggak dibeliin, ntar si dedenya ngelai. Beliin. Ya kan, mengandung selama berapa? 9 bulan 10 hari. Ibu yang merasakan mengandung 9 bulan 10 hari. Kalau sudah ngandung udah gede, mau tidur terlentang susah, miring pun susah, apalagi tungkurep. Bucat ya bunya. Ya kan, mengandung 9 bulan 10 hari bahkan lebih. Lantas yang kedua adalah apa? Melahirkan. Taruhannya adalah apa? Antara hidup dan mati. Sudah melahirkan, tuh yang ketiga adalah apa? Menyusui. Selama berapa tahun ibu? 2 tahun kurang lebih. Itu anaknya. Bapaknya? Makanya bersyukur ibu. Ya, sampai derajat 3. Bahkan sudah diangkat derajatnya. Sampai 3 kali. Tuh sampai surga berada di mana bu? Di mana pak? Al jannatu tahta akdamil umat. Surga itu berada di bawah telapak kaki. Tapi awas ibu, bapak, kalau ngomong surga itu di telapak kaki ibu, jangan ngomong ke anak kecil pak. Apalagi dia masih TK. Ada guru TK. Kan guru TK, anak kecil, "Nah, kau masuk surga." Oh, di surga mah ada anggur, di surga mah ada jeruk, di surga mah ada apel, di surga mah ada semangka. Pengen apapun di surga mah ada. Anak kecil. Tadi kan al jannatu tahta aqdamil ummahat, bahwa surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Langsung dia berimajinasi, menghayal ke sana. Saya mau pengen apel ya banyak. Coba pak, ya ke anak kecil mah kadek, hati-hati ngomong surga. Anak TK dikasih tahu sama gurunya seperti itu, bahwa surga berada di telapak kaki ibu. Manehna ke sekolah langsung balik ke imahna. Balik ke imahna. Tenyaho, "Bapak, ya neng, ya jang, bapak mamah di mana?" "Tuh kertanur di sawah." "Emang arek naon?" "Neng mah arek ka surga." Kadek kabudaki hati-hati pak. Kalau ngomong teh hati-hati. Budak ti imah lulumpatan kemana ka sawah. Niangan mamahna. Kernaon, kertanur. Ya kan ayah galengan. Ngajeng. "Mama!" Balik lumpat. Ngajeng ke hanap di. Mamana keur enak tanur-tanur. Dicokot sukuna ditarik. Hup. Langsung nang karak. Terus kumaha? Punten, telapak kakinya dikit kita, digosok-gosok. Aduh, ieu mah romeheun ning mamah mah. Nah, maneh teh kunaon? Kenapa? Mama tadi kata bu guru bahwa surga tadi telapak kaki ibu, mana enggak ada. Nah,
Maksudnya adalah apa? Kamu taat kepada orang tua. Apa yang diperintahkan oleh orang tua kamu laksanakan. Kamu harus nurut. Karena semua yang namanya orang tua itu dia nyuruh kepada kebaikan. Maksudnya kamu tuh harus apa? Harus taat sama orang tua. Itu nak. Karena anak kecil mah susah masuk. Pulang dia ke rumahnya. Pas pulang ke rumah gimana? Karena biasanya yang tanur kalau pulang ke rumah sebelum duhur. Kata anaknya begini, si mama kalau misalkan udah beres tanur pulang ke rumah sebelum duhur, nanti mandi, udah beres mandi sholat duhur. Budakna aya di kamar dak mamahna teh sok naon sok sholat di kamar. Budakna naon di kamar diu apa di kamar cicing nyempot di mana? Kasur aya etan Pak. Naon teh? Aya naonan kasur teh? Anu jangkung teh? Lisbangnya, lisbang nes, ayah lisbangan, lisbangna, ayah kasurna, tah budakna di mana? Di hanapan lisbang. Emeh babari, rek nempok surga, na telapak kaki ibu, engke lamun keur sujud. Bu, kalau sholat yang sopan, jangan hanya saja memakai mukena doang, plus tapi daleman enggak. Anak kecil penasaran surga di bawah telapak kaki ibu. Akhirnya dia diem. Ya panah hanapan lisbang teh. Ngadaguan ngadaguan mamahna. Sujud. Pas mamahna sujud. Eta budak anu di hanapan lisbang. Muka sekaliguskeun. Hup. Langsung ngajerit. Lompat keluar cek bapana. Nah maneh teh kunaon? Bapak. Gening gitu Pak. Cek bu guru bahwa surga teh ada di bawah telapak kaki ibu. Pas kuneng dibuka, hieum Pak, hieum. Cek bapaknya ke neng, eta mah surga bapak. Tuh ibu ya bersyukur alhamdulillah bu ya. Kenapa? Sampai 3 derajat. Kalau dulu seorang perempuan itu dihina, diperbudak, bahkan dijadikan nafsu. Makanya bersyukur alhamdulillah dengan dilahirkannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ibu terhormat bahkan mempunyai 3 derajat. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Bu. Ada suaminya di sini? Ada suaminya? Bapak punten. Ada istrinya di atas Pak? Ada? Bahkan enak sebagai seorang istri. Bu, nyaut napa? Bu, ibu ada? Enak sebagai seorang istri Pak. Subhanallah. Sedikit banyaknya seorang istri yang taat sama suami, oh surga jaminannya. Bahkan seorang istri ketika mencuci baju suami yang kotor, ketika diperes nyampe menetesnya apa airnya dari baju tersebut diperes, maka 1 tetes tersebut terus menetes, maka dosa perdosaan ibu di situ berguguran, bahkan diangkat derajatnya oleh Allah. Bu, asok nyuci baju suami, asok ibu nyuci baju suami diangkat derajatnya ke Gusti Allah. Tapi ayeuna mah make mesin cuci Pak. Ayeuna mah make mesin, makanya mesin cuci diangkat derajatnya oleh Allah. Yang tadinya harga 100.000 jadi 250.000. Yang tadinya harga 250.000 nyampe 1 juta, nyampe 2 juta, tuh diangkat derajatnya. Allah Rabbi, makanya ibu bersyukur alhamdulillah dengan adanya baginda Rasulullah. Enak sebagai seorang istri, gampang untuk mengumpulkan pahala. Yang penting taat sama suami. Bapak sayang sama ibu? Ibu ente tuh tengah jawab. Tuh bu tengah jawab. Makanya enak sebagai seorang istri, sebagai perempuan. Kenapa? Gampang untuk mendapatkan pahala. Bu catat baik-baik ya. Sebagai tanda syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, wabil khusus ketika seorang istri
diberikan uang nafkah sama suami, misalkan begini, mama nih uang nafkah, mama nih uang belanja, ibu entong langsung dicokot digorowot gitu, asik jang ma emok. Tapi ketika suami memberikan uang nafkah, mama nih uang nafkah, mama nih uang belanja, ibu ambil sambil baca doa, alhamdulillah fi kulli ma arzaqtana. Apa ibu? Insyaallah ahlan wa sahlan Kiai. Oh lanjut, udah punya izin lanjut katanya. Bu, lanjut. Insyaallah. Masya Allah. Sampai mana barusan ibu? Ketika suami memberikan uang nafkah, ibu baca doa sambil menerimanya, alhamdulillah fi kulli ma razaqtana. Mana ibu? Alhamdulillah fi kulli ma. Mana suara ibu-ibu enggak ada? Alhamdulillah fi kulli ma razaqtana. Ketika suami ngasih duit, nah ibu ambil sambil baca doa, alhamdulillah fi kulli ma razaqtana. Ibu langsung sakuin, maka apa yang didapat? Pertama, rezeki yang diberikan suami akan barokah, akan berkah. Apa itu berkah? Ziyadatul khair was saadah. Bertambahnya kebaikan pun juga kebahagiaan. Berapapun kebutuhan ibu dalam rumah tangga, insya Allah akan tercukupi karena keberkahan rezeki kita. Amin. Yang kedua adalah apa ibu? Yang didapat ketika suami udah ngasih duit, langsung tangan suami ambil sama ibu, cium. Ya bu, gimana bu? Maka ibu itu ganjarannya seperti mencium Hajar Aswad. Apalagi suaminya percis kayak Hajar Aswad. Hitam. Ya kan bu? Subhanallah. Bahkan ketika seorang istri, ketika seorang istri mencium kening suami satu kali, ketika seorang istri mencium kening suami satu kali, maka 70 dosa berguguran. Bu, satu kali mencium kening suami 70 dosa berguguran satu kali. Kalau dua kali 140. Ya mungkin ini kayak bercanda, tapi ini pahalanya luar biasa. Makanya praktekin ibu habis pulang dari sini. Suami lagi nonton TV atau lagi ngopi, ibu pulang ke rumah langsung cekek bu, hups ya, diam, ya kan, mama, ya pulang ngaji teh edan jadi nih. Ketika suami lagi duduk langsung cekek bu, tapi cekeknya ulah tarik ting besi paeh, cekek, hup, bapak diamnya, mama kunaon pokoknya apa diam, ibu cekek pelan-pelan. Tangan yang kiri tuh siapin di sini, langsung kepala suami ibu taruh di tangan yang kiri, kan dia terlentang tuh begini nih. Baru ibu cium kening suami dengan niat mencium Hajar Aswad. Bismillahi Allah. Ibu nyokcok seberapa kali ya apa? Allahu Akbar. Nah makanya ibu subhanallah. Ya, intinya adalah apa di bulan Maulid ini? Bersyukur alhamdulillah dengan dilahirkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasul memperjuangkan sehingga wanita mempunyai 3 derajat. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Karena ibu ya guru kita udah ada, bahkan dulu saya di Karawang Kulon, ya Kiai pernah ngisi di Karawang Kulon. Ya saya juga hadir di situ teh, subhanallah. Dulu waktu masih SD kalau sekarang alhamdulillah bisa ketemu bahkan satu acara sama beliau, subhanallah. Saya di dekat Pak Indra di situ di Karawang Kulon kemarin dulu di situ, alhamdulillah. Ya keberkahan di bulan Maulid
keberkahan berkumpul dengan orang-orang saleh. Dan alhamdulillah saya juga sekarang tinggal di pondok pesantren almarhum Ki Haji Muhammad Zefri Al-Bukhari. Ya, alhamdulillah berkumpul dengan orang saleh, dapat keberkahan. Tuh di situ nongkrong Bapak, ya berkumpul dengan orang saleh itu TOP BGT SKL. Top banget sekali. Yang tadinya saya ceramah, saya suka ceramah nih, diundang ceramah kayak orang yang benar aja gitu kan. Ojek online kita ceramah, ya ancep Aiwan. Dan ceramahnya, orang mah tukang ojek gitu. Matakan ulah nyalakan sang simkuring kalau yang salahnya salahkan. Itu kang ojek kita megang mic. Ya subhanallah, alhamdulillah berkah Bapak, berkah kemarin ikutan di aksi Indosiar juga. Saya ceramah kemarin mau kemana-mana tuh Pak, suka ngerental mobil. Sekali ngerental teh 500.000. Sekali ngerental mobil hungkul. Pas kadia aya niatan, da aya pengajian kaditu atau hari make motor mah mun ari jauh mah kumaha. Geus capek ti heula di jalan gitu kan. Alhamdulillah abdi ngisi di Cianjur, 2 kali ngisi di Cianjur, cek Pak Haji teh kieu, Den, kadia teh gonta-ganti wae euy mobilna. Nu kamari mah Innova, anu kamari di apa? Luxury apa namanya, bukan luxury apa? Hah? Eta lah mobilna loba geuning. Atuh Pak Haji loba ge eta mah menang ngarental Pak Haji. Oh gitu, emang ngarental lamun ceramah kumaha? Heuh, eta Pak Haji sok ngarental we abi mah gitu kan. Oh gitu. Da ente tinggal teh nanti di mana KTP teh? Abi Pak Haji enak pondok pesantren UJ. Kasasawa jeung KTP. Alhamdulillah enak mah KTP-na ngikutin di pesantren UJ, dipotokeun cetrek. Mana Pak Haji kan silaturahmi ka ditu beres. Abi uwi pas enjingna bade acara di Cibinong di ditu teh. Pas acaranya bade malam, sore-sore ayo datang. Kadinya ka mana? Ka pesantren, security manggil. Ada Den. Itu tuh ayah itu ayah nu naroskeun ada Den tuh di luar katanya. Oh, pas abi kaleresan ayah di dinya. Pas keluar asa kenal. Bapak, ieu Bapak nu Pak Haji kan? Muhun cenah. Abi katitipan naon? Tah ieu kuda cenah. Kuda maksudnya gimana? Tah ieu nu warna bodas kange Daden. Nu laras Pak. Ya tuh BPKB na aya di mobil, di lebat mobil. Subhanallah. Lamun ngeridit mah 5 tahun eta teh Pak. Tapi subhanallah ya, karena kita mah niatnya berdakwah, niatnya kebaikan, alhamdulillah tuh teu kudu ngiridit dibere mobil. Alhamdulillah. Masya Allah ya, mempermudah perjalanan ke sana kemari. Nah mungkin ibu bapak mohon maaf ya, bukannya enggak kangen ke sono sadayana ya, ya mah etang-etang silaturahmi. Mudah-mudahan apa yang barusan Daden sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bersilaturahmi lagi. Ya mohon maaf dan batin kalau misalkan penyampaian Daden banyak khilafnya, ada yang salahnya mohon maaf lahir dan batin. Ana al-fakir, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.